Oke, selamat siang. Kembali kita akan membahas mengenai materi kita di minggu ini untuk mata kuliah programming 1. Topik kita minggu ini adalah mengenai files processing ya. Nah, file processing kita akan start dengan bagaimana kalian nanti dalam program kalian bisa mengelola file. Ya, mungkin kalau selama ini kalian udah banyak bekerja dengan file kan. Jadi harusnya udah tahu apa itu file. Nah, nanti akan topik yang kita bahas adalah mengenai stream dan filesnya. Kemudian ada dua jenis nanti stream, yaitu text dan binary. Jadi text streams, apa itu text stream dan apa itu binary streams. Kemudian nanti proses filesnya seperti apa, juga tentang file pointer. Itu untuk minggu ini. Kita akan bahas topik ini dalam 2 minggu. Minggu ini kita akan kenal dulu apa itu file processing. Di minggu depan kita akan belajar mengenai proses-proses yang bisa kita lakukan dengan file tersebut. Ya, bagaimana kita memanipulasi data dalam file, gitu ya. Baik, seperti saya sebutkan tadi bahwa kalian sudah banyak bekerja dengan file ya selama ini ya, karena kalian juga banyak menggunakan komputer sebagai tools kalian. Nah, waktu kalian mengakses data yang kalian simpan dalam file kalian pasti harus buka namanya, gitu kan? Search namanya, find namanya, kemudian klik nama tersebut, kemudian filenya kan terbuka sehingga Anda bisa gunakan. So, kita harus menggunakan file name dalam berinteraksi dengan data yang ada dalam file tersebut. Ya, jadi every this file has a name and you must use file names when dealing with these files. Ya. Nah, file names bentuknya seperti apa? Dia adalah strings ya. Just like other text data. Jadi berupa strings. Nanti dalam kalian membuat program yang mengelola file juga atau membuat nama files, filenya akan dikelola sebagai sebuah strings gitu ya. Nah, kemudian dalam menentukan nama file, di sana mungkin akan terlibat directory, ya kan? Kita harus mengakses file dengan path yang lengkap. Ingat ya, waktu kalian bikin di File Explorer misalnya, kalian bisa mengakses filenya kalau directory atau path-nya itu lengkap. Nah, cuman ada perbedaan dalam sistem operasi dalam menentukan menuliskan path gitu ya. Kalau di Windows digunakan backslash karakter, garis miring terbalik gitu ya. Ini yang digunakan untuk men-separate directory names dalam path. Oke, jadi contohnya ini adalah ada di drive C, directory data, nama filenya adalah list.txt gitu kan. Jadi ini adalah path yang lengkap untuk kita mengakses list.txt. Nanti ini akan perlu sekali karena seperti dibilang tadi bahwa untuk membuka atau mulai membuat file itu dalam programmingnya kalian harus men-set nama file name-nya apa. Nama file name itu harus lengkap dengan path-nya. Ya, kecuali dia memang program kita itu kita tempatkan executable-nya itu kita eksekusi di folder yang sama dengan file yang akan kita kelola. Itu bisa saja tidak langsung namanya. Ya, jadi kalau di folder yang sama atau di directory yang sama boleh tanpa path, tapi disarankan sebaiknya dengan path ya, lebih menjamin kamu mau pindah-pindahin juga nanti executable filemu itu tetap akan berjalan dengan benar. Itu ya. Nah, di sistem operasi yang lain, Unix atau Linux ya, contohnya Linux, yang digunakan bukan backslash tapi slash karakter instead ya. Bentuknya kan begini. Itu akan digunakan untuk memisahkan directory names dalam path. Jadi ini tadi kalau di Windows begini, kalau di path begini. Di Unix ya, di Linux. Ya, jadi perhatikan cara menulis path karena itu akan berguna sekali nanti dalam mengelola file. Jadi, nah, karena untuk mata kuliah ini kalian menggunakan engine C kalian dari di Windows, jadi kalian menggunakan cara Windows dalam menuliskan file name ya. Kita akan di contoh-contoh kita juga akan menggunakan Windows. Oke.
Nah, ini contoh dari bagaimana file name di C, di Windows. In C program, you will represent the file name as follows ya, char, karena file name adalah string tadi, berarti array of karakter. Jadi tipenya adalah char yang dengan asterisk ya, karena dia akan membentuk contiguous memory untuk nama filenya. Jadi kita langsung point ke poin pertama. Ingat di point waktu belajar pointer ya. Jadi ini elemen pertamanya C, elemen kedua titik ini, dan seterusnya gitu ya. Inilah yang menjadi nama file. Nah, oke. Dalam hal ini kok ada dua backslash-nya gitu ya. Begitu ada nanti coba perhatikan engine kalian apa menggunakan ini. Nah, namun when we running the program, you enter a file name using the keyboard, enter only a single backslash gitu ya. Kita hanya perlu menulis begini dengan keyboard kita gitu ya. Nanti coba diperiksa di engine-mu, karena engine akan mempengaruhi juga kemampuan dari ini kan si engine of C-nya gitu ya. Silahkan dicoba, tapi balik cara yang perlu diingat adalah dia adalah karakter of string, array of karakter nama file itu gitu ya. Jadi ada kutip buka, kutip tutup untuk menentukan nama file. Nah, kemudian untuk file pointer ya, a file pointer is a pointer to structure of type file. Jadi tipe dari file adalah file. Lihat hurufnya besar semua ya. Ingat C itu case sensitive. Jadi ini artinya kita lagi mendeclare sebuah file FP dan tipenya adalah file. Jadi FP itu adalah sebuah pointer to file. Ya, it points to information that defines various things about the file, about the FP, including its name, status, and the current position of the file. Jadi pointer ini akan menentukan namanya apa, statusnya apa gitu ya, it points to the information maksudnya. Jadi dengan nama itu kita langsung cari di memori nama itu yang mana gitu ya. Kemudian statusnya pun ada nanti yang sudah dimiliki oleh FP secara built-in gitu ya. FP status seperti apa, current positionnya seperti apa. Ya, dia punya informasi itu karena di library file itu sudah di-define ya. So in order to read or write files, your program needs to use file pointers. Jadi ini harus kita punya nanti untuk kemudian apa dari si FP-nya kita bisa kelola, baik untuk read maupun write. Jadi statement untuk pointer file tadi adalah seperti ini ya. File asterisk FP, pointer to file titik koma semikolon ya. Kemudian hal yang sangat penting adalah stream. Apa itu streams? Kalian harus paham bagaimana streams bekerja gitu ya. Mungkin bisa dimetaforakan dengan sebagai sungai gitu ya, mengalir dari hulu ke hilir. Jadi data yang akan kamu kelola itu dari apakah dari komputernya ke input device-nya akan mengalir atau sebaliknya dari input device mengalir ke komputernya gitu ya. So itu makanya istilah stream dipakai ya. Jadi stream itu sebenarnya definisinya apa? Continuous series of bits. Ya, ingat di dalam komputer data itu dikelola sebagai 1010 ya, bits ya. Jadi sebenarnya series of bits lah stream ini. Jadi waktu kita buka file, kemudian kita akan mengelola isinya, isinya ini kan ditempatkan dulu jadi akan menjadi stream gitu ya, diubah menjadi stream bentuknya oleh si pemrosesnya sebelum nanti kita kelola dan kembalikan ke file atau disimpan di file atau ditulis ke layar dan sebagainya gitu ya. Itu arti stream. Jadi dia a series of bit. Jadi kalau ada aliran dari input device, IO device ke program kita di komputer kita, itu adalah stream lah, mengalirnya itu gitu ya. Itu yang disebut dengan stream.
Jadi the C file system is designed to work with a wide variety of devices. Berarti kan stream tadi akan tergantung kepada I/O devices-nya, baik terminals, disk drives, tape drives, ya. Dulu masih ada ada CD, ada disk gitu ya, ada juga drive dalam komputernya dan sebagainya. Even though each device is very different, the buffer file system transform each into a logical device called a stream. Jadi semuanya nanti akan diubah dulu menjadi sebuah stream ya, logical device dia jadinya. Jadi kalau ini physical device, stream ini jadi seolah-olah berperan sebagai logical device. Ya, jadi berarti stream ini kan device independent, tidak terpengaruh bentuknya seperti apa, dia akan ubah ke bentuk yang sama yaitu continuous bit, a series of bits gitu ya. Jadi dia device independent, the same function that can write to a disk file can also write to another type of device. Ya, jadi dia bisa menulis dan membaca dari device yang berbeda jenis, bisa disk drive, tape drive, atau terminal. Nah, streams itu ada dua jenis, yaitu text dan binary. Ya, tapi you have to make sure dulu ya bahwa Anda memahami apa itu stream sehingga nanti lebih memahami bekerjanya seperti apa. Ya, oke, now we go to with the first one yaitu text stream. Tentu karena namanya text itu akan berhubungan dengan karakter. Jadi streams ini akan merupakan sequence dari karakter. Ya. Oke, dan artinya dia berupa teks ya, karakter. Standard C states that a text stream is organized into lines terminated by a new line character. Jadi selalu ada slash n ya. Ingat slash n itu adalah karakter khusus dan kalian sudah pakai ya. Kalau line break artinya kita sedang membentuk line baru ya. In a text stream, certain character translations may occur as required by the host environment operating systemnya. Jadi ini adalah karakter translation ya. Text stream itu kan ada proses karakter translation sesuai dengan bagaimana operating systemnya bekerja ya. Jadi akan diubah misalnya tadi slash n di convert jadi apa gitu di Windows, di Linux menjadi apa, itu menggunakan perubahan itu menggunakan text stream ya. So dengan demikian there may not be one-to-one relationship between the characters that are written or read and those stored on the external device. Tidak sama gitu diterjemahkan ke ya ke Linux dengan diterjemahkan ke Windows. Itu text stream ya. Dan karena dia karakter translation kan, karakter di Windows dengan di Linux mungkin bisa berbeda gitu ya. So also because of possible translation, the number of characters written or read may not be the same as the number that is stored on the external device ya. Itu dari medianya itu akan mempengaruhi juga jumlah translasi yang dibutuhkan gitu ya, tergantung sistem operasinya seperti apa. Itu kalau text stream, tapi intinya di sana ada karakter translation ya. Jadi tadi kalau di streamnya itu setiap karakter akan ditranslate menjadi a bit, kemudian itu akan diurutkan bit by bit ya. Jadi kayak bitnya ini sama ukurannya semua kan karena dia karakter. Nah kalau nanti di binary stream dia tidak sama ukuran bitnya semua karena dia kan bukan karakter ya. Jadi a binary streams is sequence of bytes that has a one-to-one correspondence to the bytes in the external device. Jadi selain dari karakter tadi itu akan menggunakan binary streams. Ya. So in here no character translation occur. Ya, tapi korespondensinya akan sama ke
semua external device. Beda kan, tadi bukan one-to-one correspondence karena menerjemahkan karakter itu bisa berbeda di masing-masing ini apa device. Tapi kalau binary itu kan 1010. Jadi semua external device akan mengenal streams itu dengan cara yang sama gitu ya, mentranslasi dengan cara yang sama. Jadi dia bukan character translation ya. Jadi the number of bytes written or read is the same as the number on the external device. Kembali tadi karena dia binary 1010. Kalau sistem karakter di Windows tadi di device bisa berbeda, tapi kalau 1010-nya itu akan sama gitu ya. Itu mungkin prinsipnya. Jadi kalau kalian disuruh membandingkan bagaimana text streams dan binary streams, sudah tahu perbedaannya ya. Jadi dia di karakter tadi ada karakter translation, di binary tidak. Di karakter tadi dia bukan one-to-one correspondence to the bytes in the external device, sebaliknya di binary adalah one-to-one. Jumlah dari bytes written or read di karakter bisa berbeda, tidak harus sama di dalam external device. Kalau binary akan sama. Dan prosesnya tadi udah tahu ya. Kalau ini tadi text stream, dia adalah karakter yang ditranslate menjadi bit. Kalau di binary ya tergantung tipe data apa, sehingga tidak akan sama bentuk besar bitnya gitu ya. Tuh. Nah, ini standar stream dari C ya, stdin untuk standar input, std out untuk standar output, stdr untuk standar error. Oke. Nah, kita mulai dari paling dasar proses dalam file, yaitu opening a file, membuka sebuah file ya. Ya, the process of creating, apa itu opening file? The process of creating a stream link to a file is link to a file. Inilah yang disebut dengan opening the file. Jadi waktu kita opening the file, kita lagi create stream dan itu langsung link ke, karena dia adalah pointer ke the awal dari sebuah file. Nah, bentuk fungsinya akan begini, namanya fopen. Cukup mudah diingat ya, file open sebenarnya, open dengan parameternya. Fungsi ini opens a stream for use and links a file with that stream ya. Jadi langsung terbentuk sebuah stream, kemudian link sebuah file yang akan disebut dalam parameternya terhadap stream tersebut. Oke, then it returns the file pointer associated with that file. Jadi dia akan langsung ada pointer dari stream tersebut kepada file yang disebut di parameternya yang akan dibuka gitu loh. When you open the file, it becomes available for reading ya, or writing or both ya. Jadi waktu kita buka dengan file dengan fopen ini, apa yang kita buka ini sudah bisa, karena dia udah jadi stream kan, sudah bisa di read, artinya data dari file input tadi dari dari file digunakan dalam program, diambil gitu ya, di retrieve. Kalau writing sebaliknya, data dari program disimpan ke data, di store ke file, atau kedua-duanya ya. Nah, semua proses ini di provide dalam unit stdio.h. Jadi harus ada include stdio.h di program yang mengelola file atau menggunakan fopen ya. Sintaksnya ya tadi kita sudah define ya, pointer to file itu file, kemudian fopen dengan asterisk, ingat parameternya inilah prototipenya ya. Karakter file name ini juga sudah kita bahas tadi bagaimana dia membuat file name. Nah, di sini ada muncul mode. Yang mode jadi mode dari file yang sedang kita mau proses gitu ya. Oke. Jadi file name kita sudah bahas di awal, is a pointer to a string of characters that make up a valid file name and may include a path specification. Sudah kita bahas tadi. Kemudian mode, the string pointed to by
to by mode determines how the file will be open. Bagaimana file akan dibuka itu akan ditentukan oleh mode. Nah, nilai dari mode ada beberapa, bisa kita lihat di sini ya. Of open mode itu apa? Jadi nilai dari parameter kedua ini dari fopen akan berupa mode. Ya. Ini ada R itu for read. Jadi kita mengopen files ya, dan ada di file name itu untuk di read, di reading ya. Kalau file tidak exist ya, fopen returns null, artinya error ya, tidak ada file. Jadi waktu kita membuka ternyata tidak ada, ya akan di returns null. Kemudian kalau W for write ya, jadi kita open the file for writing. Nah, ini beda. If a file or the specified name doesn't exist, ya, itu akan dibentuk langsung. Jadi meng-create new file jadinya. Kalau filenya tidak ada. Kalau mode waktu kita fopen itu W. If a file of the specified name does exist, ya, perhatikan, it is deleted without warning and a new empty file is created. Jadi write itu hati-hati. Jadi kalau kamu write file yang sama, artinya dia langsung otomatis di override. Ya, langsung ditimpa. File yang lama terhapus, file baru dibentuk. Jadi write cenderung kalian harus ingat itu adalah membentuk file baru. Oke, jadi harus hati-hati. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin bikin file baru, tapi kita ingin menambahkan, digunakan append. Append itu ada for menambah gitu ya. So, opens the file for appending. If a file of the specified name doesn't exist, it is created. Kalau tidak ada, langsung dibentuk sama seperti write. Tapi if the file does exist, new data is appended to the end of the existing file. Jadi menambah dia di ujung belakang, ya. Itu untuk append. Nah, kemudian kita bisa punya R+. Apa itu R+? Ya, pokoknya ke reading, tapi sebenarnya bisa writing juga. So, open the file for reading and writing. Kan, if a file of the specified name doesn't exist, jadi kalau filenya tidak ada, belum pernah ada dalam direktori yang kita tuju, dalam path yang kita tuju, dia akan meng-create file baru. Tapi kalau ada, new data bukan dihapus ya, file itu tetap ada, tapi isinya jadi kosong gitu, karena langsung menambah baru di beginning of file, mengoverwriting existing data. Jadi hati-hati juga ya. Kalau W plus ini juga untuk reading dan writing, lihat bedanya ya. Sama, kalau doesn't exist di created, tapi kalau exist ini langsung di overwritten ya. Bukan dibuka file yang ada itu. Kalau yang di atas kan yang R plus kan dibuka, kemudian langsung ditulis dari awal dengan overwriting. Tapi kalau ini langsung return itu langsung dihapus file yang lama, kemudian dibentuk file yang baru, overwritten ya. Nah, kalau A plus itu apa? Appending ditambah dengan reading. Open a file for reading and appending. Jadi kalau a file doesn't exist, it's created just like A biasa. Tapi kalau exist, new data is appended to the end of the file. Ya. Oke, jadi mirip sebenarnya antara A dan A plus, tidak terlalu berbeda gitu ya. Ini ada konsep readingnya tetap dilakukan ya. Nah, ingat untuk opening file, mode lain yang perlu dilihat adalah mengenai file mode-nya, dan by default is text ya. Jadi tadi mode ini untuk teks semua. Jadi kalau mau kita proses untuk binary stream tadi, kita tinggal menambah B ya. So to open a file in binary mode, you append B to the mode argument ya. B kita tambahkan. Jadi RB
WB, AB, R plus B, R, dan seterusnya. Ya. Thus, a mode argument of a will open a text mode file for appending, whereas AB will open binary mode for. Jadi ini contohnya A mode A itu digunakan untuk membuka text mode file untuk appending. Kalau AB membuka binary mode file untuk appending. Oke. Nah, tadi udah ada beberapa contoh. Sebenarnya kalau fopen itu error seperti apa? Dia mereturn null ya. Null tadi kalau apa? Kita menggunakan invalid file name. Ada 4 kemungkinan yang terjadi. Ada invalid file name-nya itu tidak diizinkan gitu ya, tidak valid. Atau open a file on a disk that isn't ready. Jadi kita buat path, ternyata disknya tidak ada. Ya C kita buatnya, padahal C tidak ada di komputer kita, itu juga bisa mengembalikan null. Open a file in a non-existent directory or on a non-existent disk drive, gitu ya. Kembali di path-nya salah, ya bukan disknya, tapi directory-nya yang salah, ya. Atau open a non-existent file in mode R. Di read file yang tidak ada itu akan mengembalikan null, sama ya penjelasan tempol. Jadi ada 4 kejadian ini. Jadi kalau kalian ingin menspecify persis error message-nya, kalian harus tahu kode-kode untuk exception handling untuk case-case masing-masing gitu ya, kalian bisa cari tahu. Oke, itu opening file. Tadi kita udah belajar opening mode-nya. Nah, ini tadi sudah disinggung sebenarnya opening mode untuk binary file, RB untuk reading, WB untuk writing binary file, AB untuk append binary file, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah tahu kita tadi bagaimana membuka file, kita harus kemudian bisa nanti memanipulasi file gitu ya, dengan write and read. Oke. Jadi a program that uses a disk file can write data to a file, read data from a file, or a combination of two. Ya, udah kita bahas tadi sebenarnya. Nah, dalam write and read data to a disk file ada 3 cara ways: by using formatted I/O, using only text mode to create and read file containing numeric data. Jadi itu tipenya adalah formatted I/O. Character I/O main use is to save text but not numeric data in a form that can be read by C, yeah, as well as other programs such as word processor should restrict character mode output to text file. Jadi ini menrestrict memang ke character mode output files. Kalau formatted I/O tadi ke text mode tapi nggak harus character mode gitu ya outputnya. Itu bedanya formatted I/O dengan connected I/O. Direct I/O used to save the contents of a section of memory. Jadi memori ini directly to a disk file to be read later by the same or different C program. This method is for binary files only, gitu, karena dia mengakses ke memori directly. Ya, jadi ada iterate direct dalam hal ini. Itu bisa di set juga dalam program kalian. Oke, baik. Jadi itu topik yang perlu kita bahas untuk pertemuan ini. Tidak terlalu banyak, tapi saya ingin kalian betul-betul paham dulu bagaimana proses file ini terjadi sebelum nanti kita masuk ke manipulasi data file gitu ya. Bagaimana pengolahan datanya untuk file. Ya, jadi tolong dipelajari terus apa arti stream, apa arti file, ya. Kemudian jenis stream, apa beda text stream dengan binary stream, bagaimana kita mendefine of open file gitu ya. Nanti waktu kita bikin open harus ada fclose ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, tolong didiskusikan ya di WhatsApp grup kita. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup untuk saat ini.